Aku serasa kayak di zaman Majapahit. Aku kaya. Showing off, don't wanna have to wait tonight, wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight, way tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Selamat pagi sobat wisata. Hari ini kita sudah berada di salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Namanya Pekan Sarapan Kampung Lama. Ada cerita-cerita unik di sini. Ada yang keren-keren di sini. Dan pengen tahu videonya seperti apa? Ikutin Opa terus. Tetap harus protokol kesehatan ya sobat wisata. Jadi lokasinya itu nggak begitu besar sih ya. Dia hanya seperti kayak halaman di perkampungan, tapi unik. Di sini sudah disiapkan tempat-tempat duduk sama lesehan-lesehan, kayak tikarnya bisa disewa. Enak banget, adem. Rasanya kayak bener-bener ada di kampung halaman. Ayo kita ulik lagi ke dalam seperti apa Pekan Sarapan Kawan Lama. Pekan Sarapan Kawan Lama. Kita sudah menukarkan, ini ada sekitar 25 tempu. Oke. Aku serasa kayak di zaman Majapahit. Aku kaya. Aku kaya. Aku kaya. Ayo. Makasih kakak. Sama-sama. Aduh, kok pengen ke tempu terus ya? Oh no. Oke, mari kita menikmati. Jadi kalau udah punya duit banyak gini enak loh ya, sobat wisata. Kamu mau beli apa aja bisa. Aku kaya, sugih, aku sugih. Wah, luar biasa loh ya. Jadi bener-bener kayak food court, tapi ala-ala gitu lah, ala-ala village, ala-ala kampung. Menu-menu makanannya juga yang bener-bener sederhana ya, nasi goreng lempeng orang. Ini kayak masih kita cobain semua kalau masih ada. Lontong sate pecel, gatot mesi sembraut, nasi loma, teh manis, susu, kue cincin. Lucu ya, ada kue cincin ya. Berarti makannya nanti dari tangan ini. Teh luntas, lemon tea. Bandre, Bapak, bandre. Satu tempo aja, Pak. Ya, satu. Tom, aku di sini serasa ganteng sendiri dipanggilin. Padahal karena aku banyak duitnya. Bandre, Bapak. Segar. Oke, sebentar. Mulut duren. Keliling loh nih, ini keliling loh ini, bener keliling. Oh, dan kamu mau duit? Tempunya jatuh. Oh iya. Kasih kantong. Oh iya. Oh, ada kantongnya. Ya, tadi di sana habis. Oh, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Wah, terus saya orang kaya, saya dibantu. Serasa zaman Majapahit saya.
Saya habis ngerampok, Bu. Ngerampok di kerajaan sebelah. Oke, kita lihat-lihat dulu ya. Bener-bener menu-menunya di sini juga menu-menu yang tempo dulu ya. Terus ada jagung rebus, wedang bajigur, menjual kampung. Oke. Kalau begitu, ini sebenarnya aku juga bingung nih. Tom, gimana nih, Tom? Ini konten kuliner apa konten wisata nih, Tom? Hah? Karena sambil kita wisata, kita bisa kulineran juga di sini. Wisata kuliner. Wisata kuliner. Iya. Berarti ini satu konten jadi dua gitu ya. Oke, let's go. Kita cicipin satu persatu. Di luar. Apa ini, Bu? Serabi. Serabi. Waduh. Udah lama nggak Berapa makan. tempuh? 2 tempuh. 2 tempuh. Soalnya, Jangan dikurs-kurskan ya, teman-teman ya. soalnya di Medan susah cari serabi. Susah cari serabi. Berarti kalau 2 tempuh, kalau aku boleh jelasin ya, nggak apa-apa kita kurs-kurskan. Ada 4.000. Ya, 4.000 cukup murah ya. 4.000 ya. Biasanya mungkin serabi di sana sekitar 8.000, 10.000 ya. 4.000. Boleh Bang coba dong? Ini 4.000 gede-gede. Nih, Kalau 4.000. di Medan Nggak 6.000. begitu besar ya. Nah, ini gede-gede nih. Nih, kita cobain ya, cobain. Gula merahnya oke nih. Mantep. Jadi sobat wisata ya. Oh, manggilnya sobat wisata, sobat kuliner sih. Sobat wisata kuliner. Sobat wisata kuliner. Yuk, jangan meremehin makanan-makanan tradisional. Karena rasanya memang melegenda, rasanya memang sederhana tapi ngangenin. Itu yang parah banget untuk bisa digantikan dengan makanan-makanan modern sekarang. Yuk, kita mulai cari lagi. Nah, ini juga ini Lupis channel Opa Dani. Channelnya habis, Bu. Channel lagi. Channelnya habis. Dadar gulung pergedel. Dadar gulung pergedel itu mana, Bu? Ya. Wih. Masih jam 9 loh. 9:15 sudah pada habisan ya. Kayaknya kita sini masih subuh nih ya. Atau tidur sini kita. Gimana? Ibu mau temenin saya bobo sini, Bu? Iya, Ibu yang mau. Di mana-mana Pak Dani kalau sama ibu-ibu laku. Ini apa nih? Apa? Ini gatot. Apa itu gatot? Ubi di? Kasih kelapa. Kok bentuknya bisa kayak gini? Direbus gitu ya? Hitam-hitamnya apa, Bu? Ini gatot, guys. Ubi dijemur. Ubi dijemur, direndam. Oh gitu. Hitam-hitamnya apanya? Ya itu lah cita rasanya di situ nanti. Oke, cita rasanya di hitam-hitam itu. Bagus ya. Makin hitam makin berasa. Manis ya. Makin hitam makin manis. Tomo dong hitam manis. Bu, aku bikin satu berapa tempuh, Bu? 2 tempuh. Oke, 2 tempuh. Jagungnya Kita mau cobain. Oh, taruh di sini. Oh, nggak boleh dikasih sama pedagangnya. Taruh di sini, ambil 3 tempuh. Ya. taruh 2, ambil 3 ya. Ambil 3. Uang saya nggak habis-habis. Ada kumpul ya. Ini apa? Jagung. Jagung? Brontol. Oh, ini yang namanya tuh brontol jagung. Makan kelapa. Oh, makan kelapa. Kalau di mall-mall ini makannya pakai susu sama keju ya. Sweet corn. Ya, in traditional name is brontol jagung. Oke, ini dia. Oh, dikasih kelapa ya. Oke. Kelapa, pundak, lutut, kaki, lutut. Kaki. Oh, itu kepala ya, Mama. Udah berubah ternyata. Oke, kita makan ya. Let's go. Ada salah. Komedinya. Mantep loh. Aku nggak bisa jelasin rasanya, tapi enak. Seperti biasa, nggak komplit kalau pagi hari tidak diawali dengan ngopi. Mantep. MJ Kopi. Kita ngopi yuk. Ngopi dulu yuk. Mana?
Bang, Ya. mau nanya ini kopinya apa saja? Ini kopinya Arabica semua. Arabica, Yang berasal dari Takengon kita ambil. Takengon. Kita ambil green bean dari sana, di roasting di Tanjung Merawa, jualnya di Denailang. Wih, memang logonya warkop ya, tapi Ada ternyata juga warungnya bang. tapi ternyata konsepnya benar-benar dipersiapkan oleh abang Warungnya ini. ada Nah, juga ini dia. di desa sebelah, kampung sebelah. Warung M7 Bang ya, MJ. MG. MJ. Oke, mantap. Ada Facebook juga, ada nomor WA juga. Jadi kalau teman-teman pengen langsung ke warung kopi si abang ini ya MJ, bisa langsung hubungin ke sini dulu ya untuk tahu lokasinya nanti di mana. Warung di map saja ada. Di map, Google Map ada ya? Oke, searching aja di Google Map M7. Oke. Menu-menunya Bang apa aja Bang ini? Untuk kopi susunya kita ada Sanger. Sanger, Kalau untuk yang pakai gula ada long black, americano, tanpa gula sama sekali, espresso, espresso. V60 ada. Oke. Nah, kita ambil yang paling familiar, Sanger. Ayo, kita langsung cekidot. Jadi untuk satu kopi Sanger ini harganya hanya 5 tempu. Murah sekali. Oke Bang. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang unik ya dari lokasi-lokasi yang berjualan di sini. Ada satu kuliner yang cara pembuatannya unik sekali loh, sobat wisata. Jadi pakai kayak tiang-tiang untuk kayak timbaan gitu. Nah, terus ibunya juga cara masaknya juga unik. Yuk kita tanya-tanya nih. Kita tanya-tanya. Pagi, Bu. Nah, ini Bu, nama makanannya apa? Kekaras. Oke, jadi dia adonannya tadi dimasukin ke wadahnya ini dan saya mau tanya, ini wadah apa Bu? Ini batok kelapa. Batok kelapa. Iya. Kalau lihat kondisinya ini udah lama banget dipakai. Iya. Boleh tahu ini berapa lama dipakai? Ini 20 nih. 20 tahun. Iya. 20 tahun loh sobat wisata. Tempurungnya aja. Berarti sebenarnya yang bikin enak tuh di tempurungnya. Orang duitnya pun dari tempurung. Oh, duitnya ternyata dari sini. Oh, selain jualan di sini di mana lagi, Bu? Katanya. Selain jualan di sini. Oh, di rumah juga ada bikin kayak gini ya. Oke, ini adonan apa namanya? Adonannya apa aja ini, Bu? Ini tepung beras Tepung beras sama gula putih. sama gula putih. Oke. Terus nah, Minyak goreng. minyak goreng. Itu ada minyak itu minyak goreng ya? Iya. Oh, minyak goreng dicampurin di situ loh. Tuh, mulai digoyang-goyang. Wow. Udah bisa dipastikan ya. Ini ibunya jago goyang. Jago goyang. Iya beneran loh, kalau nggak jago digoyang gitu dia kan nggak akan bakal jadi. Beneran. Iya. Iya. Tuh, ambil diketok-ketok Bu ya. Ada jumlah ketokannya nggak Bu? Harus genap, harus ganjil gitu? Enggak ya Bu ya? Oh, biar dia membantu agar jatuh ke wajannya. Oke. Ini ini gimana Bu? Satu porsi berapa tempu Bu? Satu biji satu tempu. Oke. Rasanya manis ini ya, manis-manis gurih ya. Oke. Kalau ini manis-manis gurih ya, kalau ibunya gurih-gurih nyoy. Iya. Tuh mulai digulung-gulung sama ibunya tuh. Itu proses untuk membuat dia jadi kayak bentuk ketupat begini. Oh, jadi kulit risol juga bisa ya? Mantap. Di padu padankan dengan mungkin dikasih mozzarella tuh kayak seru tuh dalamnya. Mantep. Ibu jualan ini udah berapa lama Bu? Wah,
Orang tua ibu juga jualan ini juga dulu? Iya dulunya. Oh, berarti ibunya udah generasi kedua. Iya, ketiga. Ya. Udah generasi ketiga ternyata. Dari tahun berapa Bu pertama kali jual ini? Berapa ya? Dari kecil. Oke, dari kecil. Bu, namanya kok bisa ini Bu? Ke apa ke? Karena dari beras, tepung beras. Oh, karena dari tepung beras. Nih, 2 tempu kita cobain dulu ya. Oke. Nah, jadi ini saran ibunya sih makannya pakai kopi. Iya, kayak lagu Bu ya, kopi saya bulat. Kopi. Kamu jangan ikut ketawa. Nih ya, kita cobain ya. Ini kayaknya pasti kriuk ini. Enak. Mantap. Dia nggak apa ya, nggak keras, tapi sekali gigit langsung apa namanya, rapuh semua di dalam. Enak. Kalau makan ini harus kalau nggak dia berhamburan. Gurih Bu ya. Hihi, nasi goreng standar banget loh guys. Nggak dimacem-macemin kayak gitu, tapi ada ikan terinya. Ikan teri. Ini pasti teksturnya pasti udah manis-manis asin gitu nih. Oke. Tapi ada merah-merahnya, mungkin dikasih saus kali ya. Nasi goreng kampung banget nih. Oke. Ini kan? Jadi kayak si kasih asin tadi ngegantiin penyedapnya. Nah, jadi kerasa ikan asin ya. Ikan teri maksudnya. Mantap, dikasih ini juga enak. Mantap. Oke, jadi kalau di luar negeri itu di beberapa tempat ada spot untuk air minum gratis ya, yang bisa langsung diminum. Jangan heran kalau di lokasi ini, di Pekan Pasar Kawan Lama ini juga menyediakan air minum gratis. Air minum free. Emang yang kalau yang gratisan itu lebih nikmat ya. Kita cari makan lagi. Tadi memang ada ngerasa ada rasa-rasa yang cukup familiar tapi nggak tahu itu apa. Namun sekarang sudah ketemu guys. Setelah dinikmati, kuahnya udah mulai menipis. Kelihatanlah si durian tadi. Bener, ini durian. Pulut durian ala Kawan Lama. Belum selesai kita mencicipi menu-menu yang ada di pasar atau Pekan Pasar Kawan Lama ini. Kali ini kita mau makan soto. Enak loh, gurihnya dapet. Sederhana banget nih. Rasanya mantep. Terus uniknya dikasihin wortel. Terus ada kentangnya juga, ada kacang-kacangannya. Tapi di sini nggak dipakein mie ya. Ada juga nih mie, tapi ini kayak mie yang kerupuk gitu. Ya, mie kerupuk, bukan mie yang seperti mihun gitu atau bihun gitu ya. Tapi dia pakai kayak mie kerupuk. Tetap ada toge-togenya juga. Kita kasihin sambelnya pedes, ampol. Rasa kampung banget. Mantap kali. Yo sobat wisata, bukan cuman hanya menikmati menu-menu yang ada di Kawan Lama ini, tapi kita juga pengen ngobrol-ngobrol sama founder dari
Pasar Pekan Kawan Lama ini. Kita sudah punya kesempatan luar biasa berjumpa dengan Bang Dedi yang ngelola, yang juga menjadi pendamping di sini sehingga pasar ini bisa tetap eksis dan terus memberikan yang terbaik buat kita semua. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Selamat pagi Bang Dedi. Assalamualaikum. Nah, ini Bang Dedi ini selaku founder ya, penemu atau juga menciptakan Pasar Kawan Lama ini. Pekan Sarapan. Oh, Pekan Sarapan Karya Anak Muda. Karya Anak Muda. Oke. Pasar Kamu. Oh, disingkat? Pasar Kamu. Disingkat Pasar Kamu. Oke, aku dikoreksi sama Bang Dedi, owner langsung ini atau founder langsung ya. Bang Dedi, boleh cerita nggak awal mula terjadinya Pasar Kamu ini seperti apa? Ya. Awal mulanya begini. Kita kan melihat bahwa di kampung ini potensi kuliner itu luar biasa. Jadi banyak kuliner-kuliner yang dulu dibuat oleh oma-oma lah katakan kalau di kampung ini kan, atau ibu-ibu ya kan. Oma-oma yang itu sudah dari zaman ke zaman punya ciri khas kue. Katakan aja misalnya kue kakaras. Kue kakaras ini dari tahun ke tahun. Kue takaras yang seperti ini ya? Seperti ini. Ini kue kakaras. Kue kakaras ini dari saya mulai kecil dan mungkin sebelum lahir sudah ada. Kemudian ada kue dangai nanti di situ. Kue dangai. Ini Melayu punya karena saya kebetulan Melayu. Kue dangai ini juga dari zaman ke zaman sudah ada. Ya kan? Ada kue rasidah nanti di situ. Kemudian ada lempeng torak namanya, ada pulut panggang. Nah ini kue-kue yang memang dulu semenjak kecil kita temukan di rumah, dibuat oleh oma-oma kita. Nah saya berpikir begini, apa nggak mungkin ya kue yang memang dari zaman ini dan enak ini bisa punya pangsa pasar gitu. Saya lihat ke beberapa kota, beberapa kalau misalnya ke Medan tuh nggak kita temukan gitu. Karena memang ibu-ibu ini pun kenapa nggak dibuat gitu? Ya dibuat untuk makan sendiri aja gitu. Nah, coba mulai dari sini berpikir bagaimana kue-kue oma-oma ini menjadi bisa dikonsumsi bersama dan menjadi nilai ekonomis. Mulailah saya sendiri dengan keluarga, cobalah kita buat aja namanya Pekan Sarapan dulu di Kampung Lama. Kita buat sendiri aja dengan 2 styling waktu itu kita buat. Kita undang kawan-kawan, datang kawan-kawan, makan enak gitu kan. Dan besok minggu lagi datang. Kemudian tapi kawan-kawan kita kan terbatas. 1 bulan itu lama-lama kan kawan-kawan kita habis ya kan. Habis, selesai. Besok laku 10, nggak laku 20. Besok laku 10, nggak laku 30 gitu kan. Ini kok terputus, nggak juga nyambung ke tingkat yang lain. Maka saya berpikir ini nggak mungkin kalau sendiri. Bayangan saya, kue ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Kemudian saya bercita-cita punya pekan atau pasar sarapan yang ini bisa menjadi pekan yang untuk masyarakat begitu. Ini kayaknya nggak betul. Mulai saya ganti dengan konsep seperti ini. Saya harus cari hashtag istilahnya gitu ya. Kalau saya baca kayak kawan-kawan yang di luar kayak di Jawa itu ada misalnya dia terkenal dengan suasana desanya, dia terkenal dengan sungainya gitu. Saya harus cari apa ini yang bisa menjadi hashtag mungkin gitu. Saya pikir-pikir ini kan adalah zamannya milenial. Nah, saya nemu di situ. Saya coba mengorganisir anak muda yang menjadi trennya di pasar ini. Saya dekati beberapa anak muda berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan sehingga anak muda ini mau. Nah, kita jualan aja. Modalnya cemana? Modal 5.000 pun boleh. Buat ongol 5.000 boleh. Buat bubur 2 mangkok juga boleh. Ayo kita coba. Dari apa yang ada apa aja. Yang ada. Malu bang, malu pak, segan gitu anak muda kan. Nggak apa-apa kita coba aja. Nanti kita dapat. Akhirnya anak muda ini sekitar 10 orang anak muda saya dapat mau kita jualan. Dengan apa bang? Nggak punya styling. Apa aja yang ada di rumah, ya kan? Kemudian saya ajak lagi mamanya, Bu, ini si ini anak ibu mau jualan. Ibu mau buatkan bubur ini bu. Oh, kok mau dia mau kan gitu kan? Si ibu yang proses, anak yang menjual. Oke, kalau nggak mau, kalau mau kan lah. Musim-musim seperti ini kan. Dengan kondisi itulah kita buat. Kemudian masuklah COVID, ya kan? COVID ini kan. Oh berarti ini muncul pada COVID. Saat sebelum COVID, jauh sebelum COVID ya? Masuk COVID dan semua aktivitas sosial tidak diperbolehkan. Gitu kan? Nah, kemudian kita pikir adalah, wah itu kita silakan. Tapi memang situasi COVID ini, situasi ekonomi yang semakin sulit, pekerjaan semakin sulit, itu justru menjadikan
kreativitas kita Oke. tambah kuat. Memicu kreativitas Memicu gitu. kita Ini ya, bisa, ngasah deh nggak Pak ya. bisa. Ini harus kita buat satu unit usaha untuk membantu masyarakat dan COVID ini. Oke. Tapi kita hormati aja Protokol kesehatan, gitu. ya betul. Kita tanya kepala desa, kesehatan yang lain boleh, tapi harus ada syarat. Oke. Kita mulai buat undang anak muda, kita jualan dengan modal seadanya, dengan kue-kue yang sudah memang saya kira di kampung sudah terkenal ini, udah kenal itu, kita mulailah di sini. Lambat laun ketika kita ajak kawan, ternyata segmen kue ini sebenarnya benar. Jadi hanya tinggal informasi saja yang belum. Oke. Justru kita masukkan grontol jagung, kita masukkan tiwul, kita masukkan gatot dengan berbagai macam yang di luar dari kue yang suku Melayu. Ya kan? Ternyata ini memang ada yang mencari gitu. Kawan-kawan yang baru, oh ada grontol, datanglah gua gitu. Apalagi kawan-kawan yang ada di kota yang nggak ketemu dengan makan-makan tradisional. Kemudian anak muda. Yes. Nah, anak muda ini memang satu komunitas atau satu kelompok yang memang belum diberdayakan gitu. Jadi mendapat perhatian, oh anak muda kita mau lah support segitu ya. Supportnya nggak usah uang materi lah, datang aja buat sarapan. Ternyata memang enak gitu rasa mereka. Grontol enak, kemudian tiwul enak, pecel segala macam ini. Memang ini kan buatan-buatan omak-omak zaman dulu kan yang udah pintar lah mereka dari pengalaman. Bener, gitu kan. bener. Kita pun dulu nggak maunya jajan ke tempat yang lain kan. Iya bener. Omak kita masak di dapur ya kan. Sekarang dengan banyak makanan yang sachet. Mulai saya urus dengan ngambil segmen untuk ke pabriknya. Artinya apa? Bahwa sekarang kebutuhan makanan sehat itu tinggi. Orang tahu menjaga kesehatan. Betul. Makanya makanan itu saya tidak perbolehkan untuk memakai micin, pewarna buatan, kemudian berarti memang sudah diedukasi untuk penjual-penjual yang ada di sini tidak boleh pakai micin, tidak boleh pakai pewarna buatan. Oke, tadi kita ngobrolin di sini dagangannya tanpa pengawet ya Pak ya. Oke, itu ibaratnya kan anak-anak kaum muda sekarang kan memang kayaknya sudah terbiasa banget dengan makanan-makanan yang mengandung pengawet instan. Apa nggak takut bersaing dengan mereka gitu? Apa gimana? Atau ada cara tersendiri Bapak? Ya, memang pengaruh makanan sachet ini di apalagi kalangan muda ya. Semua minuman, semua makanan itu malah mereka tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita dulu ya sehat. Maka pokoknya yang instan ya, tinggal seduh makan. Nah tapi di pekan ini jadi selain dari ibunya membuat, kemudian memang ada edukasi. Oke, berarti ada dua sektor yang Bapak punya misi ya, dari si ibunya yang memasak kembali dan si anak mudanya yang berniaga. Ya betul. Berniaga, kemudian ada edukasi. Kenapa kita tidak pakai bahan pengawet? Ya kita jelaskan apa yang kita bisa, bahan pengawetnya pengaruhnya seperti apa. Kemudian juga pangsa pasar ini sebenarnya orang mencari makanan sehat sekarang. Justru sekarang ini orang-orang kota, kawan-kawan di sana itu sudah sangat sangat ketat terbiasa ya. Sudah sangat ketat dengan makanan yang tidak sehat ini. Itu menjadi tren kita. Dan tapi kemudian memang makan ibu kita ini udah nggak dicampurin sebenarnya. Makanya pakai ini, pakai pandan, pakai segala macam. Ini harus kita lestarikan lagi. Gitu. Kemudian aku bilang sebenarnya di sini juga meminimal sebenarnya penggunaan plastik. Kita meminimal sebenarnya. Ini karena oleh-oleh. Karena kemasan kita belum tahu apanya. Belum tahu lagi kita diskusikan bahan apa yang bisa menggantikan ini ya. Sementara. Tapi yang lain misalnya ada bambu, ada apa itu udah mulai kita ini kan. Sudah mulai kita seperti ini ya. Ngomong sama anak-anak pakai daun pisang untuk kemasan. Kita sudah tidak lagi pakai piring-piring plastik, styrofoam gitu ya. Kita pakai. Usahakanlah ada daun di atasnya. Itu mencontohkan komitmennya kalian untuk memakai minimal penggunaan plastik ya, limbah plastik ya. Makanya ada juga session setengah hari atau kita bicara sama anak-anak, kira-kira makananmu nih, alatnya ini enaknya gimana? Jadi workshop merancang. Sampai Bapak menciptakan sebuah workshop untuk bisa terus mengedukasi mereka, Pak? Iya, untuk ini. Misalnya saya nggak tahu kemarin itu sudah kita diskusikan. Misalnya kalau sajian ini, kalau di piring kita kemarin sebenarnya sudah menemukan ini. Kita minta bambu dipotong,
dibikin kayak apa gini, dibikin kayak papan begini, kemudian kue ini yang di atas. Oh, kayak anyaman-anyaman Iya, bambu anyaman gitu ya? itu. Iya. Jadi tinggal ibu buat. Gitu. Pokoknya prinsip kita minimal untuk urusan plastik. Plastik ya. Makanya seperti nanti ini ada evaluasi kita. Oke. Ada evaluasi yang mana masih belum bisa di non plastik, yang mana bisa gunakan daun seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus tarik ini pekan kita ini nuansanya nuansa wisata. Karena minggu kan gitu kan. Minggu. Karena kalau kita bilang sarapan aja di kota banyak sarapan. Harus kita tarik ini dengan konsep wisata. Konsep wisata kita yang bisa kita tawarkan alam. Alam, kemudian ketenangan, konsep wisata. Makanya kadang-kadang promosi kita pakailah promosi-promosi wisata kuliner gitu. Kan nggak pekan-pekan sarapan aja gitu. Iya. Ternyata dengan wisata kuliner, langsung wisata kuliner. Langsung ke situ, iya. Kita pakailah wisata kuliner. Kalau wisata kuliner, saya bilang sama anak-anak ini, ada konsekuensi kita. Ada yang harus kita jaga. Yang pertama, yang kita jaga adalah pelayanan. Pelayanan ini betul-betul keramah taman. Kalau jualan biasa, mungkin orang nggak peduli. Bilang kadang, udah biasa, kita nggak. Iya. Yang kedua, soal penampilan, saya bilang gitu. Makanya kadang anak-anak ini, kan robahlah setiap hari penampilan. Target kita bagaimana kalian dengan pengunjung itu putus sama kalian. Itu targetnya. Mau pakai adat, pakai apa. Tapi kayaknya nggak ada yang udah di bagian penukaran uang tuh pakai kebaya, pakai batikan ya. Dulu malu. Oh, dulu malu ya. Ini gimana nih? Pakai petani gimana? Iya. Sebenarnya sudah ada kita diskusikan pakaian-pakaian seperti tapi masih malu pakai. Dan sekarang udah mulai ini ya, udah mulai malah orangnya mau pakai batik, pakai ini kan. Tapi kita sebenarnya lebih dari itu kita mau. Pengennya lebih dari itu. Kita ngobrol awal mula tahun berapa ini Pak Dedi? Pak Dedi ya benar ya? Aku malah lupa lagi namanya. Oke, Pak Dedi awal mula dibentuknya pasar ini tahun berapa? Masih tahun 2020. 2020 juga ya? Bulan-bulan 2 lah kemarin ya. Yang bulan saya sendiri. Oke. Bulan 2 dan baru saya jualan masuk Covid ya. Masuk Covid itu kan sekitar 7 bulanan mungkin ya. Iya, itulah awalnya sempat terhenti, terus mulai lagi setelah Covid pada saat Covid ini bulan berapa? Mulai Covid itu sekitar bulan 7 ya mungkin ya. Bulan 7 ya. Mulai lagi ya. 9. Iya, mulai lagi. Dengan Dengan saya anggap itu udah konsep baru saya. konsep baru ya. Yang soal melibatkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Karena saya punya cita-cita bahwa saya buat ada pekan atau pasar ini punyanya masyarakat. Karena memang untuk pengembangan ekonomi itu yang paling efektif itu adalah pasar untuk rakyat. Selama ini kan pasar yang ada, pasar dikendalikan oleh kaum pemodal. Jadi yang ada yang memodal, yang mengendalikan. Misalnya satu plaza itu pasti ada modalnya. Yang jualan situ kan hanya sebagai jualan aja, bukan pemiliknya. Saya memang punya cita-cita bahwa ada satu pasar yang ramai, yang ini pemiliknya rame-rame juga gitu. Rame-rame juga. Ya di modal bersama. Modal rame-rame juga. Bersama. Keuntungannya rame-rame juga. Kalau walaupun saya yang punya lahan ini, saya dapatkan uang itu bukan dari iuran mereka. Kalau saya mau uang ya saya jualan juga. Gitu. Kayak jual lokasi ya Pak ya, jual tempat. Bukan jual tempat. Saya jualan ini juga gitu. Jualan ini juga. Artinya saya tidak ngambil dari keuntungan. Benar. Tidak mengambil dari mereka, tidak mengambil dari sewa lokasi. Jadi saya jualan. Anak saya jualan kue itu juga aja kalau. Jadi jangan kita ambil dari dari yang teman-teman yang jualan. Karena kita anggap kalau mengambil ini kita nggak ada beda nanti dengan sama seperti kayak menyewakan lokasi saja. Kita nggak menyewakan. Lokasi ini dipakai bersama-sama. Bisa manfaatkan, kita pelihara secara bersama-sama. Nah, mungkin kepemilikan bersama ini yang menjadi bagi saya menguatkan ekonomi rakyat. Ada yang unik satu Pak. Kenapa di sini menggunakan tempu untuk transaksi? Padahal transaksi yang sah adalah mata uang kita, ya kan? Tapi di sini pakai tempu. Itu awal cerita tempu itu seperti apa? Jadi ini sama seperti saya melihat apa yang menjadikan daya tarik. Bukan daya tarik sebenarnya. Mau dijadikan sebuah ikonik ya Pak ya? Apa yang menjadikan unik? Dulu kan begini. Kalau kita mau jualan, jualanlah di tempat yang ramai. Kan gitu ibu ini dulu. Kalau kau jualan di gang ini, mana ada yang beli? Nggak ada orang lewat. Tapi sekarang terbukti,
jualan tatap muka pun bisa beli online misalnya. Iya, gitu. benar. Kemudian kita jualan tidak di tempat yang ramai, tempatnya sendiri lagi. Iya, masuk ke gang-gang lagi. Iya, benar. Jadi ini yang menjadi tantangan ya. Tantangan. Apa kira-kira ini ya? Apa yang saya pikirkan kalau kita buat alat tukarnya berbeda, ini gimana? Karena jangankan makanan, orang main game segala macam itu kan. Oh ya, beli koin dulu gitu ya. Iya, betul. Akhirnya coba saya rancang. Ketemulah nih saya harus pakai ini. Iya. Kemudian bahannya apa? Lu saya pertama mikir ini karena sini pesisir pantai. Saya ambil kulit kerang. Oke. Dan kulit kepah. Saya pikir ini mungkin alatnya, ciri khas pantai. Cuma secara teknis nggak kuat ya. Kerang ini kalau gampang pecah ya. Tajam lagi dia. Tajam lagi. Iya. Maka saya lihat di sini kan ada produksi kelapa gitu ya. Coba aja saya buat ini, saya buat dari kelapa gitu. Kemudian saya konsultasi sama orang penduduk sini. Oh bisa kita buatkan. Beli aja bor segala macam, dibuatkan lah. Di sini kan juga banyak sebenarnya pengrajin bapak-bapak itu yang juga sampai sekarang bisa saya manfaatkan. Mereka yang buat, saya yang jual kan gitu. Dibuatlah koin itu. Koin itu dulu sempat berpikirnya namanya bat, karena kalau sini Jawa itu batok ya. Batok dari bat ya, bukan mata uang Thailand ya. Iya. Tapi jadi bat. Saya berpikir kalau bat saya pakai, artinya kesingkatan dari batok. Ini udah ada yang pakai Thailand kan? Iya. Maka sekarang saya ganti dengan tempu. Jadi tempu itu artinya apa, Pak? Tempurung. Oh, tempurung. Gantinya batok tempurung. Iya, jadi tempu dia gitu. Jadi tempurung. Jadi tempurung kalau di sini kan orang mereka apa itu tempurung kelapa ternyata gitu. Jadi saya ambil singkat jadi tempu. Kemudian coba saya desain sama kawan, desain aja nanti kita stempel supaya menjadi penanda gitu. Nah, ini kita cobakan. Pertama dulu nggak kurang menarik. Menarik pendanya, tapi karena cuma saya sendiri jualan. Jadi orang beli satu kan nggak menariknya gitu. Ini setelah banyak, alhamdulillah ini menarik bagi orang. Kemudian pokoknya ada sesuatu hal yang berbeda dari yang lain. Nah, ini yang menjadi daya tarik. Sama dengan tadi bahwa kita jualan di tempat yang tidak lintasan orang gitu ya, tidak di jalanan, tidak di simpang. Ini yang salah satu menjadi daya tarik. Kemudian tentunya pengunjung datang kemari memberikan masukan, ini pertahankan Pak. Kalau pengunjung paling jauh dari mana Pak? Kalau menurut informasi yang pernah Bapak dapat? Dari Jakarta ada sekarang. Jakarta ada. Ini udah jauh loh sebenarnya dari kota. Dari Jakarta ada ya. Kemudian ada kemarin kawan-kawan dari Jakarta bisa langsung kemari dia. Karena ternyata dari bandara kita. Dari bandara lebih dekat ya Pak ya? Iya. 15-20 menit. Jadi sobat wisata ya, kalau Anda berada di Kuala Namu atau landingnya di airport Kuala Namu, sarapannya ke sini dulu, tanyain aja atau langsung Google Map ya untuk pasar apa sih nama Pak? Pekan Pasar Kawan Lama. Langsung di Google Map aja, nanti kita kasih di deskripsi untuk mappingnya. Nah, terus Pak, ini sudah cukupkah jumlah kulinernya segini aja atau memang boleh lagi untuk warga sini bisa menambah ininya? Ya, prinsip saya tetap bahwa pasar ini akan menjadi milik remaja lah sekarang. Secara umum remaja. Memang khusus remaja ini ya. Jadi kalau ada ibu-ibunya membantu. Itu mendampingi, membantu. Ingin memberdayakan remaja yang selama ini ikonnya apa ya? Jadi buruk ya gitu loh. Remaja ini pokoknya negatif lah. Kurang produktif ya Pak ya. Ini sekarang mau kita buktikan bahwa remaja bisa berniaga. Oke, sahabat wisata, itu tadi dia untuk wisata dan jalan-jalan kita di Kabupaten Deli Serdang. Jadi Opa sampaikan buat penonton semuanya, Opa sampaikan kepada seluruh sahabat wisata semuanya, langsung kunjungi lokasi ini. Itu berada di Pantai Labu, Deli Serdang, namanya Kawan Lama atau Pasar Kamu Kawan Lama. Opa Dhani pamit, sampai jumpa di destinasi wisata selanjutnya. Ya, ini spot atau tempat para ahli hisab. Cuma ada di Pasar Kamu Kawan Lama.